Penculikan. Desain yang bagus, kau sangat hebat Claudia. Sebuah pesan singkat dari Shawn membuat Claudia tersenyum-senyum sendiri. Gadis itu senang karena Shawn begitu mengagumi desain yang sudah dia buat. Setidaknya kerja kerasnya membuahkan hasil dan tidaklah sia-sia. Kenapa kau senyum-senyum sendiri Claudia? Hanson menegur Claudia dikala temannya itu tersenyum. Claudia menatap Hanson. Aku mendapatkan pesan dari Shawn Geovan. Dia bilang dia menyukai desainku. Aku senang sekali Hanson. Ya, aku sudah menduga itu. Ngomong-ngomong, apa kau menyukai Tuan Shawn Geovan? Ujar Hanson bertanya ingin tahu. Sebelah alis Claudia terangkat. Menyukai seperti apa yang kau maksud Hanson? Menyukai seperti seorang wanita tertarik pada seorang laki-laki, ujar Hanson sambil tersenyum. Oh astaga, Claudia mendesah panjang. Aku memang kagum pada Tuan Shawn Geovan, tapi hanya sebatas kagum saja, tidak lebih dari itu. Lanjut dia meyakinkan. Kata-kata Hanson itu benar-benar konyol. Kalau lebih juga tidak apa-apa, kau kan cantik dan single. Kau cocok untuk Tuan Shawn yang hebat dan memiliki segalanya, kata Hanson sambil menyesap kopi yang tadi ada di atas meja kerjanya. Dari sudut pandang Hanson, dia melihat bahwa Claudia sangat cocok dengan Shawn. Claudia cantik dan berasal dari keluarga terpandang, sama dengan Shawn yang berasal dari keluarga hebat. Jika disandingkan, pastilah Claudia sangat cocok. Hanson, aku tidak bisa jatuh cinta pada pria lain. Aku sudah memiliki... Ketika perkataan Claudia terpotong dikala mengingat bahwa apa yang dirinya katakan adalah ucapan berbahaya. Sungguh, Claudia mengumpati kebodohan yang kelepasan bicara. Sebelah alis Hanson terangkat menatap bingung Claudia. Kau sudah memiliki apa Claudia? Tanyanya tak mengerti. Tidak, maksudku aku belum ingin menjalin hubungan dengan siapapun. Lagi pula aku ini tidak cocok untuk Tuan Shawn Geovan yang sangat hebat itu. Jawab Claudia cepat dan melukiskan senyum tipis. Bodoh, hampir saja dirinya kelepasan bicara. Kalau sampai tadi benar kelepasan bicara, tamatlah riwayat hidupnya. Kening Hanson mengerut dalam, semakin memberikan tatapan bingung pada Claudia. Tatapan yang tersirat jelas tak mengerti akan jalan pikiran Claudia. Hanson ingin mengajukan pertanyaan lagi, tapi terdengar suara. Nona Claudia? Eddie menginterupsi percakapan antara Claudia dan Hanson. Claudia mengalihkan pandangannya menatap Eddie. Ya Eddie? Nona, Tuan Christian manggil Anda, ujar Eddie sopan memberitahu. Raut wajah Claudia sedikit berubah dan tersirat panik mendengar ucapan Eddie. Christian manggilku, ulangnya memastikan. Eddie mengangguk. Iya Nona, Tuan Christian manggil Anda. Claudia sedikit gelagapan namun dia berusaha untuk tetap tenang. Baik, nanti aku akan ke ruangannya. Saya permisi. Eddie menundukkan kepalanya lalu pamit undur diri dari hadapan Claudia dan Hanson. Hanson menatap Claudia sambil melukiskan senyuman di wajahnya. Claudia, kalau saja Tuan Christian bukan kakak iparmu, pasti aku berpikir kau adalah kasihnya. Aku lihat dari mata Tuan Christian dia sangat mencintaimu, tapi sepertinya aku salah tangkap. Rasa cinta Tuan Christian padamu pasti karena kau adalah adik iparnya. Hanson memaparkan apa yang ada di pikirannya. Claudia meneguk ludahnya berat. Sambil tersenyum kaku mendengar ucapan Hanson, debar jantungnya berpacu kencang. Beruntung Hanson memiliki pemikiran demikian. Tidak berpikir dirinya dan Christian berselingkuh. Hanson, aku ke ruang kerja Christian dulu ya, ucap Claudia pelan dan ingin segera pergi dari Hanson. Hanson menganggukkan kepalanya. Ya Claudia, pergilah. Tuan Christian pasti sudah menunggumu. Claudia kembali tersenyum samar, lalu melangkah cepat masuk ke dalam ruang kerja Christian. Tampak raut wajah Claudia berusaha untuk tenang agar Hanson tidak mencurigai apapun. Christian, kenapa kau memanggilku? Claudia masuk ke ruang kerja Christian, menatap kesal pria itu yang duduk di kursi kebesarannya. Kunci pintunya, ucap Christian dingin dan datar. Claudia menautkan alisnya sedikit bingung. Aku bilang kunci pintunya, ucap Christian lagi. Claudia menurut mengunci rapat pintu kerja Christian. Mendekatlah, titah Christian dikala Claudia sudah mengunci rapat pintu. Claudia mendesah panjang, tak mau banyak bicara, dia mendekat ke arah Christian. Mendekat ke sampingku Claudia, bukan ke depan mejaku, titah Christian tegas tak ingin dibantah. Claudia berisyak kesal, akhirnya dia memutuskan untuk berdiri tepat di samping Christian. Namun tepat ketika baru saja dirinya berdiri di samping pria itu, malah sekarang dirinya ditarik hingga terduduk di atas pangkuan pria itu. Claudia terkejut. Christian, apa yang kau lakukan? Dia hendak ingin bangkit berdiri dari pangkuan Christian. Namun alih-alih terlepas, malah pria itu semakin memeluk erat dirinya. Christian, ini di kantor.
ucap Claudia sedikit cemas dan ketakutan. Biarkan seperti ini, aku sedang lelah. Christian memedamkan wajahnya di leher Claudia, mencium aroma parfum di tubuh gadis itu. Pintu sudah kau kunci, tidak akan ada yang masuk ke ruang kerjaku. Lanjutnya, Tanti menciumi aroma tubuh gadis itu. Claudia terdiam mendengar apa yang Christian katakan. Gadis itu baru ingat pintu telah terkunci. Jadi tak mungkin ada yang berani masuk ke dalam ruang kerja Christian. Hanya saja Claudia masih gugup dan salah tingkah jika Christian bersikap seperti sekarang. Claudia sekarang hanya diam. Dia tak lagi berontak dikala Christian tengah memeluknya erat. Hembusan nafas lembut Christian menerpa lehernya, membuat tubuh Claudia sedikit meremang. Kau kenapa? Tanya Claudia dikala merasa ada yang aneh dengan Christian. Tidak, aku tidak apa-apa. Hari ini aku sedikit lelah dan hanya berada di dekatmu, aku merasa jauh lebih baik. Ucap Christian sambil mengecupi leher Claudia. Claudia membawa tangannya mengusap rambut Christian. Istirahatlah kalau kau lelah. Jangan terlalu memaksa dirimu untuk bekerja. Kau bukan robot yang tidak mengenal lelah. Christian menjauhkan wajahnya menatap Claudia. Kau tahu apa yang paling buatku lelah? Apa? Tanya Claudia pelan. Christian belai pipi Claudia lembut. Aku lelah harus menyembunyikan tentang kita di depan semua orang. Aku ingin semua orang tahu tentang hubungan kita. Aku tidak mau terus-menerus menyembunyikan hubungan kita. Kalau begitu berhenti kalau memang kau lelah, jawab Claudia pelan. Christian menarik dagu Claudia, mencium dan melumat bibir gadis itu. Berhenti bukanlah solusi. Jika saja kita bisa menghentikan ini, pasti sekarang kita tidak akan sedekat sekarang. Kau dan aku sama-sama tidak bisa menghentikan semua ini. Lagi dan lagi, Claudia hanya diam seakan membenarkan apa yang Christian katakan. Detik selanjutnya, Christian melumat lembut bibir Claudia. Kali ini Claudia tak hanya diam, gadis itu membalas pakutan bibir Christian. Mereka berciuman dengan penuh kelembutan dan penuh hasrat. Ella memijat pelipisnya seraya menatap laporan yang baru saja diantar oleh sang asisten. Sejak tadi pikirannya kacau, rasa takut, khawatir, dan bingung menghantuinya. Namun dia berusaha keras untuk bersikap tenang. Ella melirik arloji, waktu menunjukkan pukul 4 sore. Dia segera bangkit berdiri memutuskan untuk meninggalkan kantornya. Kondisi mood yang kacau membuat Ella ingin pulang. Nyonya, sang asisten sedikit terkejut dikala melihat Ella hendak meninggalkan kantor. Batalkan meeting hari ini, moodku sedang kacau, aku tidak ingin diganggu, ucap Ella cepat. Nyonya, tapi apa kau tuli? Aku bilang batalkan meeting hari ini, seru Ella dengan nada penuh penekanan. Baik Nyonya, sang asisten langsung menunduk dikala mendapatkan bentakan dari Ella. Ella berjalan meninggalkan kantor, melangkah menuju ke halaman parkir dan menuju ke mobilnya. Namun tiba-tiba ada seseorang bekap mulut Ella dan menarik paksa Ella masuk ke dalam mobil. Ella terkejut dan berontak, akan tetapi tenaganya tetap tak sebanding dengan pria itu. Sayup-sayup mata Ella sudah nyaris tertutup karena sapu tangan yang digunakan membekapnya mengandung obat tidur. Ella ambruk, pingsan di pelukan pria berpakaian hitam. All I need are some better days, 'cause all I want, and I pray, I believe in the better days.